Dalam ajaran mereka ini, saudara-saudara, ada yang namanya taqiyah. Al-Qulaini mengatakan dalam Al-Kafi, mereka mengatakan barang siapa orang Sunni salat, maksud saya orang Syiah salat di belakang orang Sunni dengan bertakiyah, ini dalam kitab Al-Kafi. Orang Syiah salat dengan caranya orang Sunni dengan niat bertakiyah, itu sama dengan salat di belakang Kanjeng Nabi, katanya. Ini kitab mereka. Yang saya tanyakan, ada enggak hadisnya itu? Ada enggak Al-Quran mengatakan demikian? Maka dari itu, saudara-saudara, Imam Malik jauh-jauh hari telah mengatakan, kata Imam Malik, wala tukallimuhum wala tarwi anhum fa innahum yakdzibun. Jangan kau berdialog dengan mereka. Jangan kau mengambil riwayat dari riwayat mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta, saudara-saudara. Lalu bagaimana Habib saya bisa mengetahui bahwa orang di depan saya ini orang Syiah? Saudara-saudara, sampean jangan terkecoh makna Syiah. Memang Syiah itu maknanya pengikut, pencinta, pengagung. Tapi yang kita hadapin ini bukan pengikut, pengagung, suatu aliran yang melebel, dan aliran itu berlabelkan, menamakan Syiah yang ajaran di dalamnya keluar dari ajaran Islam, saudara-saudara. Jangan mudah terpancing. Bukan lugatan yang kita hadapi, tapi satu aliran sesat yang menyimpang, aliran sesat yang keluar dari Islam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengajian didengarkan supaya selamat panjenengan, supaya ndak kening koco-koco sampean. Supaya panjenengan iki tak koco-kocoen, Pak. Supaya tak kening koco-koco, supaya tidak dibujuki. Alamat pertama dari orang yang teracuni dari aliran sesat Syiah ini, dia selalu mengagung-agungkan ulama-ulama mereka. Mengagung-agungkan Khomeini ibn Murtad itu. Mengagung-agungkan Khulaini, mengagung-agungkan ulama-ulama Syiah yang lain. Alamat yang kedua, mereka meremeh-remehkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Menfitnah orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Yang diagung-agungkan hanyalah ulama-ulama mereka. Itu bukan ulama yang diagungkan. Sepantasnya dipanggil pendeta-pendeta, saudara-saudara. Karena orang-orang Syiah ini bukan Islam, sudah murtad. Pakaian yang dia pakai Islami itu hanyalah simbol untuk mengelabui orang di depannya. Alamat yang ketiga, mereka mengafir-ngafirkan sahabat Nabi. Menyalah-nyalahkan Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Kemudian dia menyalahkan sahabat-sahabat yang lain. Dan dia mengagung-agungkan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib melebihi daripada Nabi. Bahkan menurut kitab mereka, ada kitab mereka yang berjudul Kecuali Ali. Itu disebutkan yang menentukan surga dan neraka nanti adalah Sayyidina Ali, jawabnya. Nanti bendera itu di hari kiamat adalah Sayyidina Ali. Ini sudah sangat keterlaluan, merendahkan martabat Allah, merendahkan martabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khomeini mengatakan dalam kitabnya, mereka mengatakan Khomeini bahwa imam-imam mereka ini lebih dari para nabi. Ini kitab Khomeini, anna minal a'immatina maqaman la yablughuhu al-malakul mugharrab wala nabiyyun mursal
imam-imam kami ini adalah mempunyai darajat yang begitu tinggi, lebih tinggi dari para nabi, lebih tinggi dari para malaikat. Ini berarti merendahkan Rasulullah. Mereka tidak segan-segan menuduh bahwa orang ahli sunnah wal jamaah ini tidak cinta kepada habaib, tidak cinta kepada keluarga Nabi. Justru yang cinta kepada keluarga Nabi ini adalah ahli sunnah wal. Tapi cinta kepada habaib sing ahli sunnah wal. Karena kalau sudah dilihat habaib, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Samtid Durar, mereka mengatakan kalau ada dari Sadah Alawiyin, bangsa Habib yang berani mencaci maki sahabat Nabi, keluar dari perjalanan dato-datonya, dia telah mencopotkan habaibannya. Jadi jangan panggil Habib, mantan Habib. Awas jangan dipanggil Habib, panggil mantan. Kemudian mereka menyangka bahwa kita ini ahli sunnah wal jamaah tidak cinta kepada habaib. Kita ini yang cinta kepada habaib. Makanya buka itu sejarah dengan benar. Sampai lihat bagaimana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam Abi Hanifah dipaksa menjadi qadhi, dia tidak mau. Imam Abi Hanifah dituduh dia itu karena mendukung gerombolan Alawiyin yang akan merobohkan kerajaan Ar-Rasyid. Tapi Imam Abi Hanifah tidak berubah. Aku tidak bisa lepas cinta kepada keluarga Rasulullah. Sampai dipecut, sampai mati Imam Abu Hanifah tidak berubah, saudara-saudara. Mereka cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita ini orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang cinta ikhlas kepada keluarga Rasulullah SAW. Buka itu bagaimana sejarah dari sejarahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i dari cintanya kepada Habib, dari keluarga Alawiyin, mereka dituduh dengan memberontak, bersekongkol yang akan menggulingkan kerajaan pada waktu itu. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak bisa lepas cinta kepada keluarga Muhammad, keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Dipaksa supaya Imam Syafi'i lepas ucapan itu. Imam Syafi'i tidak berubah. Sampai dirantai Imam Syafi'i dari Mekah menuju Irak, Imam Syafi'i tidak berubah, saudara-saudara. Kita ini ma'asyiral ahli sunnah wal jamaah yang cinta kepada keluarga Gusti Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukumu fardun minallahi anzalahu, kafakum min adimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salatalah. Wahai keluarga Rasulullah, cukuplah. Sesungguhnya cinta kepadamu wahai keluarga Nabi itu adalah wajib. Bukan fardu kifayah lagi, fardu ain. Wajib. Cukup kemuliaan yang Allah berikan kepadamu wahai keluarga Nabi. Man lam yusalli alaikum la salatalah. Barang siapa orang yang salat tidak bersalawat kepadamu wahai keluarga Nabi, maka tidak sempurna salatnya. Karena keluarga Nabi ini diberikan khususiyah oleh Allah. Turunnya ayat, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tadhira. Ini dibuat oleh orang-orang Syiah untuk memaksumkan semua para habaib, terutama imam-imam mereka, saudara-saudara. Itu bukan ulama yang diagungkan, sepantasnya dipanggil pendeta-pendeta, saudara-saudara.
Karena orang-orang Syiah ini bukan Islam, sudah murtad. Pakaian yang dia pakai Islami itu hanyalah simbol untuk mengelabui orang di depannya. Alamat yang ketiga, mereka mengafir-ngafirkan sahabat Nabi. Menyalah-nyalahkan Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Kemudian dia menyalahkan sahabat-sahabat yang lain. Dan dia mengagung-agungkan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib melebihi daripada Nabi. Bahkan menurut kitab mereka, ada kitab mereka yang berjudul Kecuali Ali. Itu disebutkan yang menentukan surga dan neraka nanti adalah Sayyidina Ali, jawabnya. Nanti bendera itu di hari kiamat adalah Sayyidina Ali. Ini sudah sangat keterlaluan, merendahkan martabat Allah, merendahkan martabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khomeini mengatakan dalam kitabnya, mereka mengatakan Khomeini bahwa kemudian mereka menyangka bahwa kita ini ahli sunnah wal jamaah tidak cinta kepada habaib. Kita ini yang cinta kepada habaib. Makanya buka itu sejarah dengan benar. Sampai lihat bagaimana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam Abi Hanifah dipaksa menjadi qadhi, dia tidak mau. Imam Abi Hanifah dituduh dia itu karena mendukung gerombolan Alawiyin yang akan merobohkan kerajaan Ar-Rasyid. Tapi Imam Abi Hanifah tidak berubah. Aku tidak bisa lepas cinta kepada keluarga Rasulullah. Sampai dipecut, sampai mati Imam Abu Hanifah tidak berubah, saudara-saudara. Mereka cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang cinta ikhlas kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka itu bagaimana sejarah dari sejarahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i dari cintanya kepada Habib, dari keluarga Alawiyin, mereka dituduh dengan memberontak, bersekongkol yang akan menggulingkan kerajaan pada waktu itu. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak bisa lepas cinta. Imam mereka ini lebih dari para nabi. Ini kitab Khomeini. Anna minal a'immatina maqaman la yablughuhul malakul mugharrab wala nabiyyun mursal. Imam-imam kami ini adalah mempunyai darajat yang begitu tinggi, lebih tinggi dari para nabi, lebih tinggi dari para malaikat. Ini berarti merendahkan Rasulullah. Mereka tidak segan-segan menuduh bahwa orang ahli sunnah wal jamaah ini tidak cinta kepada habaib, tidak cinta kepada keluarga Nabi. Justru yang cinta kepada keluarga Nabi ini adalah ahli sunnah wal. Tapi cinta kepada habaib sing ahli sunnah wal. Karena kalau sudah dilihat habaib, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Samtid Durar, mereka mengatakan kalau ada dari Sadah Alawiyin, bangsa Habib yang berani mencaci maki sahabat Nabi, keluar dari perjalanan dato-datonya, dia telah mencopotkan habaibannya. Jadi jangan panggil Habib, mantan Habib. Awas jangan dipanggil Habib, panggil mantan. Dalam ajaran mereka ini, saudara-saudara, ada yang namanya taqiyah. Al-Qulaini mengatakan dalam Al-Kafi, mereka mengatakan barang siapa orang Sunni
sholat, maksud saya orang Syiah sholat di belakang orang Sunni dengan bertakiyah. Ini dalam kitab Al-Kafi. Orang Syiah sholat dengan caranya orang Sunni dengan niat bertakiyah, itu sama dengan sholat di belakang Kanjeng Nabi katanya. Ini kitab mereka. Yang saya tanyakan, ada enggak hadisnya itu? Ada enggak Al-Quran mengatakan demikian? Maka dari itu, saudara-saudara, Imam Malik jauh-jauh hari telah mengatakan, kata Imam Malik, wala tukallimuhum wala tarwi anhum fa innahum yakdzibun. Jangan kau berdialog dengan mereka. Jangan kau mengambil riwayat dari riwayat mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta, saudara-saudara. Lalu bagaimana Habib saya bisa mengetahui bahwa orang di depan saya ini orang Syiah? Saudara-saudara, sampean jangan terkecoh makna Syiah. Memang Syiah itu maknanya pengikut, pencinta, pengagung. Tapi yang kita hadapin ini bukan pengikut pengagung, suatu aliran yang melebel, dan aliran itu berlabelkan, menamakan Syiah yang ajaran di dalamnya keluar dari ajaran Islam, saudara-saudara. Jangan mudah terpancing. Bukan lugatan yang kita hadapi, tapi satu aliran sesat yang menyimpang, aliran sesat yang keluar dari Islam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengajian didengarkan supaya selamat panjenengan, supaya ndak kening kojo-kojo sampean. Supaya panjenengan iki tak kojo-kojoen, Pak. Supaya tak kening kojo-kojo, supaya tidak dibojoki. Alamat pertama dari orang yang teracuni dari aliran sesat Syiah ini, dia selalu mengagung-agungkan ulama-ulama mereka. Mengagung-agungkan Khomeini ibn Murtad itu. Mengagung-agungkan Khulaini, mengagung-agungkan ulama-ulama Syiah yang lain. Alamat yang kedua, mereka meremeh-remehkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Menfitnah orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Yang diagung-agungkan hanyalah ulama-ulama mereka.